وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Muasil Mai kira-kira Faqad dzakara halaman 32. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, faqad dzakara haula'il a'immatu syai'an min usuli ahli sunnati wal jamaah. Para imam-imam kita telah menyebutkan sebagian dari usul ahli sunnah wal jamaah. Dia yang disebutkan sama Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Ibnu Qutaibah, Ali bin Madini dan yang lainnya. Itu sebagian dari usul ahli sunnah wal jamaah. Wa rattaba ala man khalafaha aw taraka khoslatan minha khurujahu ani sunnati wa ahliha. Dan mereka para ulama, para imam-imam kita itu memberikan konsekuensi, menjatuhkan konsekuensi bagi orang yang menyelisih usul ini atau meninggalkan sebagian darinya. Konsekuensinya khurujahu ani sunnah, mereka telah keluar dari sunnah, wa ahliha dan ahli sunnah. Fakullu mas'alatin dzakarahal a'immatu, dan setiap masalah yang disebutkan oleh imam-imam kita yang dimasukkan dalam usul ahli sunnah itu waqa'a 'alaihal ijma', telah disepakati oleh para ulama, tidak ada khilaf dalam masalah itu. Wa dallat 'alaiha nususul wahyaini, dan telah ditunjukkan masalah itu oleh nas dua wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dilalatan wadhihatan, dengan penunjuk yang sangat jelas. Masih. Wa min huna qala Imam Taimiyah rahimahullah ta'ala, man khalafa al-kitab al-mustaqim wa sunnat al-mustafiqah aw ma ajma'a li salafil ummati khilafan la yuqbalu fihi, hada yu'amalu bima yu'amalu bi ahli bid'ah al-bid'ah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wa min huna, dari sini, qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berkata, man khalafal kitabal mustabina, siapa yang menyelisihi Al-Quran yang jelas. Mustabin itu jelas, ayatnya itu sangat gamblang penafsirannya, tidak ada makna kecuali satu makna, tidak ada khilaf di antara para ulama. Wa sunnatal mustafidah, dan hadis yang mustafidah, yang mutawatir, yaitu hadis yang sangat banyak jumlahnya. Aw ma ajma' alaihi salaful ummati, atau yang disepakati oleh salaful ummah. Berarti ada tiga, pendalinannya ada tiga: Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Khilafan la yu'dharu fihi, dengan sebuah khilaf, perselisihan yang tidak diberikan udzur baginya, yaitu dia itu nggak ada udzur. Kenapa? Karena dia itu faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah, cuma dia itu membangkang. Oleh itu nanti di dalam masalah penerapan hukum bagi orang-orang yang menyelisih akidah Ahlussunnah itu, ulama itu membedakan orang. Siapa dia? Nanti Imam Qayyim itu menjelaskan ada rincian manusia. Beda antara pencetus bid'ah dengan orang awamnya.
Jadi orang awam beda, walaupun sama-sama pelaku bid'ah. Antara pencetusnya, demikian juga pengokohnya, demikian juga penyebarnya, pengamalnya, itu semuanya memiliki hukum yang berbeda. Jadi siapa yang menyelisih satu dari tiga ini, Quran yang sangat jelas, atau hadis yang mutawatir jumlahnya banyak, atau ijma', khilafan la yu'dharu fihi, sebuah perselisihan yang tidak diberikan udzur baginya, fahadha yu'amal bima yu'amalu bihi ahlul bidah, maka orang itu dimuamalahi, dihukumi sebagaimana kita berhukum dengan ahlul bidah. Yaitu apa? Orang itu dikeluarkan dari ahlus sunnah dan dia itu dimasukkan ke lingkaran ahlul bid'ah. Dan ahlul bid'ah itu nanti ada hukumnya. Kita muamalah ahlul bid'ah itu, muamalah ahlul bid'ah itu ada fikih bagaimana kita itu muamalah dengan ahlul bid'ah. Misalkan kita tidak bisa mengambil hadis mereka, boleh nggak mengambil hadis dari ahlul bid'ah? Hukum asalnya tidak boleh. Apalagi kalau dia itu da'iyah, penyeru. Tetapi nanti ulama merinci lagi itu, ulama-ulama al-hadis merinci itu, kecuali kalau mereka amanah di dalam menyampaikan hadis. Jadi ahlul bidah itu nanti ada konsekuensi dalam muamalah kita. Seperti tidak terkadang kalau sudah sampai tingkatan parah maka tidak mengucapkan salam. Demikian juga kita tahzir dia dan yang lainnya. Bahkan ghibah kepada ahlul bidah pun dibolehkan. Oleh itu para ulama mengatakan ghibah kepada orang muslim itu nggak boleh, kecuali ghibah kepada ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu boleh dighibahi, apalagi jika seandainya bid'ahnya itu sudah tersebar. Berarti menunjukkan apa? Muamalah ahlul bid'ah itu memiliki hukum. Sehingga siapa yang dia itu menyelisih usul ahlus sunnah, maka kita muamalah dengannya itu sebagaimana kita muamalah dengan ahlul bid'ah. Wasit. Qala ta'ala al-mukhalifin al-haqqi baini al-kitab wa sunnati inda jubail ummati ma'rufuna bil bid'ati mashhudun 'alaihi dhalalati laisa lahu ummati lisanun sidqin wa la qawlu amin fal khawarij wa rawafidi wal qadariyati wa nabi wa inna ma yatanazza'u 'alaihi wa sunnati bi umuri daqiqatin taqwa 'ala aktsari nas. Wa qala rahimahullah ta'ala, yaitu wa qala Syekhul Islam, annal mukhalifina lil haqqil bayyin, orang-orang yang menyelisihi kebenaran yang sudah jelas, minal kitab wa sunnah, dari penjelasan Al-Quran dan sunnah, yaitu sudah jelas gamblang. Hum inda jumhuril ummati, mereka bagi jumhur umat ini ma'rufuna bil bid'ah, dia yang dianggap sebagai ahlul bid'ah. Masyhudun alaihi bid-dhalalati, dan mereka telah disaksikan tentang kesesatan mereka, yaitu mereka itu ahlul bidah dan mereka itu dianggap sebagai orang yang sesat. Laisa lahum fil ummati lisanu sidqin wala qabulun am, mereka tidak memiliki lisanu sidqin, yaitu apa? Ucapan mereka enggak bisa diterima. Yaitu orang ahlul bidah itu walaupun amanah kayak apapun amanahnya itu, hukum asalnya nggak bisa diambil ilmunya. Oleh itu kata Imam Malik itu, beliau mengatakan jangan mengambil ilmu, disebutkan sama beliau itu ada 4 orang. Di antaranya itu wasahibi bid'atin yad'u ila bid'ati, orang yang ahlul bidah, dia mengajak manusia kepada bid'ahnya, sehingga apa? Lisannya tidak jujur lagi, sehingga ahlul bidah itu lisannya nggak dianggap. Wala qubulun am, demikian juga dia tidak diterima lagi secara umum, yaitu sudah tidak diakui di umat Islam, nggak diakui. Kal khawariji, sebagaimana orang khawarij, warwafidi dan rafidah Syiah, wal qadariyah, orang yang hulu dalam bab takdir, yaitu hulu itu maksudnya hulu fi itsbati qudratil abdi, hulu dalam menetapkan kemampuan hamba. Jadi ada namanya qadariyah, ada namanya jabariyah, semuanya hulu dalam masalah takdir. Tapi bedanya itu kalau qadariyah itu hulu fi itsbati qudratil abdi, berlebihan dalam menetapkan kemampuan hamba, sehingga hamba itu berdiri sendiri. Allah tidak pernah membantu perbuatan orang yang berbuat kebaikan dan tidak pernah menyesatkan orang yang berbuat dosa,
Sehingga totalitas itu miliknya hamba. Itu namanya qadariyah. Kalau jabariyah, ghulu fi itsbati qudratillah, ghulu dalam penetapan kemampuan Allah Ta'ala, sehingga hamba enggak punya kemampuan sama sekali. Wal qadariyah wa nahwiha, demikian juga yang lainnya. Semua ini dianggap sebagai ahlul bidah, dan mereka dianggap sebagai orang yang menyimpang, orang yang sesat. Wa innama yatanaza'u ahlul ilmi wa sunnati fi umurin daqiqatin. Akan tetapi para ulama, demikian juga ahlu sunnah itu, mereka itu yatanaza, saling berselisih pendapat, fi umurin daqiqatin, dalam perkara-perkara yang butuh ketelitian, perkara-perkara yang tersembunyi, yang mana kita itu hanya tahu ketika kita itu pelajari. Kenapa? Karena dalilnya nggak jelas. Dalilnya itu tidak jelas, membutuhkan perincian, membutuhkan diskusi, membutuhkan penelitian yang lebih dalam. Kalau seperti ini, maka tidak dimasukkan dalam usul akidah ahlu sunnah. Sehingga nanti para ulama berbeda pendapat. Contohnya misalkan kalau ditanya misalkan, apakah orang kafir itu melihat Allah? Nanti di hari kiamat melihat Allah enggak? Khilaf panjang di antara para ulama. Yang intinya kita tetapkan bahwasanya apa? Allah itu dilihat sama orang yang beriman. Kalau urusan ru'yatullah, orang mukmin itu yang di surga melihat Allah, sepakat, itu usul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi yang menjadi perdebatan itu adalah orang kafir melihat enggak? Orang munafik melihat enggak? Terjadi khilaf panjang di antara para ulama. Ada yang mengatakan melihat, ada yang mengatakan enggak melihat. Walaupun kalau kita ingin mencari pendapat yang paling kuat, kita harus diskusi, kita harus meneliti lebih dalam lagi itu. Walaupun pendapat yang paling kuat itu, kita katakan orang kafir dan munafik itu melihat Allah Ta'ala fi arasatil qiyamah, di hari kiamat, tapi ru'yatu ta'zib, ru'yah penglihatan untuk tambahan azab mereka. Kenapa? Karena mereka melihat Allah dalam bentuk yang sangat murka sekali. Sehingga orang melihat Allah bukan menikmati dalam melihat itu, tetapi melihat untuk tambahan ketakutan mereka. Walaupun apa? Khilaf di antara para ulama. Contohnya misalkan Allah itu nuzul, Allah itu yang penting turun ke langit dunia, sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga akan kita belajar kitab-kitab akidah itu, kita mempelajari tentang nuzulullah, Allah itu turun ke langit dunia, itu sepakat. Tapi pertanyaan, kapan Allah turun? Allah itu turun kapan? Riwayat kalau kita kumpulkan itu banyak sekali itu. Sampai Imam Hajar itu ketika mengumpulkan riwayat itu, beliau mengatakan kalau kita kumpulkan semua riwayat itu, penyebutan tentang kapan turunnya Allah itu ada 6 macam. Ada 6 macam. Itu kata beliau itu. Ada yang mutlak, ada yang menyebutkan awal malam, ada yang mengatakan akhir malam, dan yang lainnya itu. Maka beliau mengatakan, maka kita katakan dari kumpulan itu, semua riwayat itu, kita katakan Allah itu turun itu di malam hari. Tapi yang paling kuat kemungkinan besar turunnya itu di akhir malam. Tapi terkadang Allah turun di pertengahan malam, bukan di akhir sepertiga malamnya akhir, bukan, tapi di pertengahan malam. Kenapa seperti itu? Karena dalilnya banyak. Dalilnya banyak. Tapi yang penting apa? Aslu sifatnya itu. Kita bicaranya aslu sifatnya. Aslu sifatnya itu yang menjadi usul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kalau rinciannya, maka terjadi khilaf di antara para ulama. Kenapa? Karena itu umur daqiqah, perkara yang membutuhkan penelitian yang lebih dalam itu, sehingga bahwa terkadang terluputkan bagi orang-orang awam. Contohnya misalkan penetapan mata. Allah punya mata enggak? Punya. Berapa jumlah matanya Allah Ta'ala itu? Maka kita katakan itu bukan masalah usul kalau jumlahnya. Kenapa? Karena berapa mata Allah tidak ada dalil yang pasti. Walaupun yang ada itu dalil yang dinamakan itu dalilnya itu mafhum, tidak mantuk, yaitu mafhum. Tentang masalah Dajjal, ad-Dajjal a'war, wallah laisa bi'a'war. Dajjal itu matanya kero, matanya juling, matanya PC, apa buta satunya. Dan Allah itu bukan a'war. Ketika Rasulullah mengatakan Allah itu tidak a'war, apakah menunjukkan dua? Itu pun nggak pasti juga. Ya, fahami. Jadi masa itu ada perkara dinamakan umur jalilah, perkara yang nampak dalilnya itu jelas, orang baca langsung faham itu namanya
umur jalilah, baik dari Al-Quran jelas ayatnya, dalam hadis jelas sekali hadisnya, atau ijma'. Tetapi ada juga yang umur daqiqah, perkara-perkara yang tersembunyi, sehingga ketika kita ingin tahu jawaban yang benar itu, maka kita harus meneliti dengan penelitian yang lama. Akhirnya nanti penglihatan ulama itu bisa beda-beda, maka disitulah terjadi diskusi panjang lebar. Allah misalkan ketika tadi turun, misalkan Allah turun ke langit dunia, pertanyaan, Allah itu turunnya itu dengan zat atau enggak? Pertanyaan kedua, Allah ketika turun arsy Allah kosong enggak? Ketika Allah turun ke langit dunia, arsy Allah kosong enggak? Khilaf panjang di antara para ulama dalam masalah ini. Kenapa? Karena dalilnya enggak ada yang pasti. Maka itu apa? Kalau perkara itu adalah umur jalilah, perkara yang nampak, siapa yang menyelisihi, maka dia dihukumi sebagai ahlul bidah. Kalau sudah ahlul bidah, maka kita menjuluki dia sebagai orang yang sesat, orang yang menyimpang. Sedangkan perkara-perkara yang umur daqiqah, perkara-perkara yang rancu, perkara-perkara yang sangat rumit, maka ahlu sunnah itu mereka berbeda pendapat. Dan perbedaan mereka itu saling toleransi di antara mereka. Terima kasih. Qala rahimahullah ta'ala wal bid'atul lati yu'addu biha ar-rajulu min ahli al-ahwa'i fashtuhira 'inda ahli al-ilmi bis sunnati mukhalafatu ahli kitab wa sunnati kabid'atil khawarij wal rafidhi wal qadariyah wal murji'ati. Wa qala Syekhul Islam wal bid'atul lati yu'addu biha ar-rajulu min ahli al-ahwa', bid'ah yang menjadikan pelakunya itu masuk dalam deretan ahlul ahwa, ahlul bidah itu, bid'ah yang mana ini? Apakah semua bid'ah itu menjadikan orangnya itu, pelakunya itu masuk ke deretan ahlul bidah? Maka belum mengatakan bid'ah yang membuat pelakunya itu menjadi deretan ahlul bidah itu adalah masytuhira inda ahlil ilmi bisunnah, bid'ah yang masyhur perselisihannya terhadap sunnah, terhadap akidah, mukhalafatuha lil kitabi wa sunnati, yaitu perselisihan yang sangat jelas nampak kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi apa? Berarti yang masyhur saja itu. Lah yang masyhur dikumpulkan oleh para ulama. Ini yang masyhur, bid'ah yang masyhur seperti ini, yang masyhur seperti ini. Yang tidak masyhur maka tidak dimasukkan ke masalah yang membuat orang pelakunya itu dikeluarkan dari Ahlussunnah. Maka tidak semua bid'ah itu menjadikan pelakunya sebagai ahlul bidah. Kita katakan apa? Bid'ah yang mana? Bid'ah yang usul atau yang bukan? Kabid'atil khawarij, seperti bid'ahnya khawarij. Khawarij itu nanti punya usul. Usulnya khawarij seperti usulnya khawarij yang menjadikan siapa yang meyakini itu ahlul bidah itu. Karena khawarij itu punya usul. Seperti takfir sahibil kabair, mengkafirkan pelaku dosa besar. Siapa yang dia itu mengkafirkan pelaku dosa besar, maka dia ahlul bidah. Karena itu menjadi usulnya khawarij. Kemudian yang kedua, wajibnya khuruj ala sultanid zalim, wajibnya keluar dari pemerintah yang zalim. Itu usulnya khawarij. Demikian juga usulnya khawarij, orang yang berbuat dosa besar, muslim berbuat dosa besar, kafir khalidan finnar, orang itu dijuluki sebagai orang kafir kekal neraka jahanam dan tidak mungkin keluar selama-lamanya. Maka siapa yang keyakinan seperti itu, maka dia ahlul bidah. Jadi khawarij itu dia punya usul-usulnya khawarij itu, dan itu semua perkara-perkara yang besar. Maka siapa yang dia itu mengikuti salah satu dari itu, maka dia menjadi ahlul bidah. Maksudnya gini, contohnya misalkan saya contohkan, maka fahami, perlu difahami maksudnya itu. Orang harus hati-hati. Jadi khawarij itu apa sih khawarij itu? Khawarij itu adalah firqah sesat yang memiliki usul khawarij. Usulnya ini, usulnya ini, usulnya ini, usulnya ini. Sehingga nanti ulama itu bahkan mereka pun berbeda pendapat tentang usulnya khawarij itu apa. Jadi maksudnya gini, firqah sesat, firqah ini usulnya itu apa gitu. Sehingga siapa yang mengamalkan itu maka dinamakan khawarij. Jadi ada usulnya. Kalau kita ya kayak ADART-nya lah gitu. Ya, kalau ormas itu ada ADART. Siapa yang meyakini itu berarti dia masuk ormas itu. Demikian juga apa? Khawarij, dia punya usul. Contohnya misalkan ini, di antara usul khawarij itu adalah al-khuruju ala sultanid zalim, memberontak kepada penguasa yang zalim. Itu usulnya khawarij. Walaupun apa? Di dalam penetapan ini pun
Apakah semua Khawarij seperti itu atau jumhurnya mereka? Maka nanti dibahas panjang lebar oleh para ulama. Dan yang bagus kita bahas masalah itu Maqalatul Islamiyyin yang ditulis sama Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu penetapan ini usulnya Khawarij ini. Terkadang ada masalah yang itu memang diamalkan oleh orang Khawarij, tapi mereka sendiri berbeda pendapat, sehingga menetapkan mana yang usulnya itu yang mana, pondasinya Khawarij itu yang mana itu. Maksudnya itu saya ingin jelaskan gini. Kalau seandainya sekarang itu ada seseorang yang dia itu ngingkari penguasa terang-terangan, demo. Pertanyaan, orang demo atau nggak usah demo di jalan itu, dia tulis bobroknya pemerintah di media massa, atau dia ceramah di atas mimbar tentang rusaknya pemerintah itu. Pertanyaan, ini Khawarij atau bukan ini? Ya, terlihat paham ya? Orang-orang yang demo itu apakah mereka Khawarij? Ini jadi masalah itu. Memang kita katakan al-khuruj ala sultan zalim itu termasuk usulnya Khawarij. Tetapi yang menjadi masalah itu kalau demonstrasi. Demo masalah yang baru. Kalau mereka dikatakan antum pemberontak itu, kata mereka, loh kami nggak memberontak. Kita dinamakan mudhaharah kita itu silmi. Dinamakan dengan mudhaharah silmiyah. Mudhaharah silmiyah itu apa? Demonstrasi yang aman. Kita cuma mengutarakan pendapat, kita nggak perang. Dan dalam pemerintah kita dibolehkan. Yaitu apa? Pemerintah negara kita membolehkan demonstrasi itu. Ya, dan itu dilindungi dalam undang-undang negara kita itu. Pertanyaan, berarti kalau ada orang yang demo itu mereka pemberontak atau mereka itu Khawarij atau apa? Paham ya, tergambar ya? Maka yang paling penting itu apa? Kita pahami dulu, karena sebagian orang itu, paham ini, sebagian orang itu terlalu lancang sekali menghukumi si A itu Khawarij. Gara-gara apa? Ceramah di atas mimbar, kemudian menyebarkan boroknya pemerintah misalkan. Oh, ini Khawarij ini. Kenapa? Kalau seandainya seperti itu Khawarij, Syekh Muqbil itu Khawarij juga itu. Syekh Muqbil paling kenceng masalah pemerintah itu, dan beliau ceramahnya di atas mimbar. Syekh Muqbil itu. Demikian juga Syekh Abul Hasan itu waktu di Yaman, beliau pun ikut turun dalam demonstrasi besar-besaran itu, tapi demo silmi. Makanya perlu diperhatikan bahwa demo itu selama kita demonya itu mengutarakan pendapat, dilindungi undang-undang, kita nggak mau perang. Tapi nggak ada cara kita itu menyampaikan pendapat kita di hadapan penguasa kecuali dengan itu. Di negara yang sistemnya demokrasi lah itu, seperti negara kita ini. Apakah orang yang demo itu Khawarij? Kita katakan bukan. Tapi kita katakan apa? Demo itu bukan dari amalan kaum muslimin kita, yaitu manhaj salaf. Tapi masih tidak bisa mengeluarkan orang itu dari al-sunnah gitu. Apalagi apa? Sampai dijuluki sebagai Khawarij. Walaupun kita katakan apa? Itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Tetapi untuk mengatakan pelakunya Khawarij, apalagi orang itu keluar dari al-sunnah itu, ini nggak bisa. Kenapa? Karena yang dinamakan dengan usulnya Khawarij itu al-khuruj, memberontak. Sedangkan demo tidak, dia tidak memberontak, dia cuma mengutarakan pendapat gitu. Ya kan? Saya tidak membolehkan demo, saya tidak membolehkan. Ya kan? Saya pun tidak membolehkan demo itu. Tetapi yang kita bicara di sini itu menghukumi para pendemo sebagai Khawarij, menghukumi mereka keluar dari al-sunnah, ini bahaya. Apalagi apa? Sampai ada seorang ustadz lah itu yang ngomong orang yang demo itu halal darahnya. Dan itu ada yang ngomong seperti itu. Bahkan membunuh para pendemo itu ibadah, jihad di jalan Allah Ta'ala itu. Coba, nggak main-main kan itu. Berarti polisi demikian juga yang bunuh para pendemo itu ibadah, jihad di jalan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena pendemo itu Khawarij, halal darahnya itu. Dan itu ada yang ngomong seperti itu bahaya. Maksudnya apa? Kita perlu teliti itu. Apakah memang itu namanya khuruj ala sultan yang merupakan cirinya Khawarij atau bukan? Namanya khuruj itu pemberontakan. Memberontak itu apa? Memberontak itu ada fasenya. Namanya pemberontakan itu fase pertama, yaitu melepaskan asam wa ta'ah di lehernya. Baiatnya dilepaskan. Sehingga apa? Saya tidak taat patuh kepada pemimpin, saya lepas baiat saya. Sehingga apa? Dia sudah gak ada baiat lagi itu. Ya, siapa yang mati dalam kondisi nggak punya baiat, mata mitatan jahiliyah. Pertama dia lepas baiat. Ini fase pertama itu. Fase yang kedua namanya pemberontak itu apa? Dia pasti akan melawan kalau punya kekuatan.
Kalau nggak punya kekuatan, dia cuma melepaskan sam wa ta'ah. Orang melepaskan dari sam wa ta'ah itu sudah al-khuruj ala sultan, walaupun dia nggak angkat senjata. Faham ya? Jadi yang dinamakan khuruj itu apa? Khuruj itu pertama melepaskan as-sam wa ta'ah, melepaskan baiat dia kepada pemimpin yang sah, sehingga saya sudah nggak punya pemimpin. Nah, itu namanya orang yang sudah keluar dari kepemimpinan. Setelah itu apa? Baru fase yang kedua, kalau dia punya kekuatan, dia angkat senjata, tapi nggak melazimkan harus angkat senjata. Kalau seandainya kalau saya, misalkan saya, pendapat saya itu, saya masih taat kepada pemimpin yang sah, dan saya menganggap pemimpin saya itu adalah pemerintah yang sah, yang wajib saya taati. Tapi ketika pemimpin saya itu berbuat dosa dan terang-terangan, apalagi undang-undang itu zalim, saya ingkari. Saya punya kekuatan, saya ingkari. Nah, terus bagaimana cara mengingkari itu? Apakah cara mengingkari itu sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Itu khilafiyah di antara para ulama. Ya, fahami ini ya. Masalah khilafiyah, cara mengingkari itu apakah terang-terangan atau dia itu sembunyi-sembunyi. Memang banyak di antara guru-guru kita, masyayikh kita itu yang mengatakan bahwasanya mengingkari penguasa itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena ada sebuah riwayat, man arada an yansah, siapa yang ingin menasihati pemimpin, maka ambil tangannya, ngomong kepadanya empat mata, kemudian nasihati antara dia dengan Allah Ta'ala. Riwayat ini banyak dipakai sama ulama-ulama kita, sehingga nasihat itu nggak boleh terang-terangan. Tapi hadisnya didhaifkan oleh Syekh Mubil. Syekh Mubil mendhaifkan riwayat yang mengatakan bahwasanya menasihati pemimpin itu empat mata, itu hadisnya dhaif. Itu kata Syekh Mubil, itu hadisnya dhaif. Terus bagaimana? Maka Syekh Mubil mengatakan, jika dosanya terang-terangan, ingkarul mungkarnya terang-terangan, ya kan? Tapi kalau dosanya sembunyi-sembunyi, pemerintah misalkan dia berbuat zina dan sembunyi-sembunyi, kita tutup mulut, kita nggak mau menyebarkan masalah itu. Tapi kalau sudah undang-undang menyangkut hajat banyak, dan itu sudah diketahui sama siapa saja itu, maka ulama semuanya harus mengingkari. Supaya apa? Supaya hujah kita tegakkan. Urusan diterima tidaknya itu urusan dakwah, memang resiko dakwah itu diterima dan tidaknya kan itu. Faham ya maksudnya? Faham ya? Maksudnya itu, intinya saya nggak akan bicara panjang lebar masalah itu. Intinya itu fahami bahwa Khawarij itu punya usul. Siapa yang dia itu ngikuti usul-usul ini, maka dia nanti bisa dinamakan sebagai Khawarij. Dan usulnya pun harus fahami, namanya khurud kepada pemimpin yang sah itu apa, namanya mengkafirkan seorang muslim itu apa, itu semuanya ada. Mereka itu punya kaidah bakunya itu. Nah, siapa yang mengatakan seperti itu persis dengan apa yang dijadikan usulnya Khawarij, baru kita katakan dia itu sebagai Khawarij. Maka kita katakan al-khuruj ala sultan zalim, memberontak kepada penguasa yang zalim itu keluar dari Ahlussunnah. Tapi kalau menasihati, saya masih menganggap saya itu membaiat pemimpin, saya taat kepada pemimpin. Cuma kalau pemimpin berbuat dosa besar, berbuat kemungkaran, saya ingkari karena kewajiban saya itu. Nah, yang menjadi khilaf di antara para ulama itu apa? Cara mengingkari kemungkaran itu apa? Bagaimana caranya itu? Apakah diam-diam atau terang-terangan? Itu yang menjadi khilaf di antara para ulama. Kal khawariji, kabid'atul khawarij, seperti bid'ahnya Khawarij. Khawarij itu pertama kali bid'ahnya itu masalah politik. Jadi Khawarij, demikian juga Rawafid, itu semuanya masalah politik. Karena itu awal kali bid'ah munculnya itu di zamannya Ali, berkaitan dengan politik zaman itu. Sehingga Khawarij muncul karena politik, Rafid itu karena politik. Tapi lama-lama dikuatkan, disempurnakan, sampai akhirnya Khawarij itu menjadi sebuah akidah yang berdiri sendiri. Awalnya masalah politik, Syiah masalah politik, tapi lama-lama akhirnya mengatakan Al-Quran palsu, para sahabat kafir itu nanti. Maka itu apa? Membentuk sebuah akidah itu nggak langsung gitu. Pertama itu satu bid'ah kecil dulu itu. Oleh itu ada istilah ulama itu, bid'ah itu akan menyeret kepada bid'ah yang lainnya. Bid'ah itu mesti dimulai dari yang kecil. Seperti Sufi. Sufi itu dulunya siapa? Sufi itu orang-orang yang meninggalkan dunia, sehingga mereka nggak kerja, mereka nggak menikah, mereka nggak makan makanan yang enak, mereka itu tinggalkan dunia. Sufinya zaman dulu. Sehingga terkadang bahwa ulama itu memuji Sufiyah. Sufi yang mana itu? Sufi yang mereka yang meninggalkan dunia itu. Tapi lama-lama apa? Terbentuk sebuah akidah.
Sampai akhirnya munculnya Wahdatul Wujud, kemudian Ittihadiyah, masuk ke Sufiyah, akhirnya hancur Sufi itu. Ya, pembentukan sebuah akidah itu butuh waktu lama itu. Sampai akhirnya apa? Menjadi sebuah akidah yang berdiri sendiri. Wal Qadariyah, Qadariyah tadi kita sebutkan. Wal Murji'ah, Murji'ah itu kelompok yang mengakhirkan amal dari iman, sehingga amal itu tidak masuk dalam iman. Nah, jadi maksudnya itu, kalau kita pahami itu, ya, saya ingatkan sedikit, penting juga masalah ini. Demikian juga kita itu menghukumi kelompok-kelompok di akhir zaman. Kalau zaman dulu jelas namanya kan, sekte namanya Khawarij, sekte namanya Syiah, sekte namanya Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jahmiyah. Itu sebuah sekte, kelompok. Bukan hanya pemahaman dong, mereka kelompok, dan mereka berkumpul jadi satu itu. Dan mereka itu memerangi kelompok yang lain itu. Jadi mereka itu kayak ormas lah, mereka itu dulunya ormas. Setelah itu mereka itu sudah nggak ada ormasnya, mereka itu nggak ada kelompoknya lagi itu. Maka mereka itu tinggal pemahaman. Sekarang itu mereka sudah nggak punya ormas, tapi sekarang berdiri ormas-ormas yang ada, kelompok-kelompok yang ada, gerakan-gerakan yang ada, jaringan-jaringan yang ada itu. Sekarang pertanyaan di sini itu, bagaimana kita menilai kelompok-kelompok yang ada di akhir zaman seperti ini? Banyak sekali macamnya itu. Ikhwan Muslimin, Hizbut Tahrir, demikian juga Jamaatul Tabligh, yang lainnya banyak sekali lah, ormas, partai, semua. Bagaimana kita menilai mereka itu? Ini fahami nih, saya sebutkan kaidahnya. Saya nggak bicara panjang lebar masalah ini, tapi saya sebutkan perkara penting ini. Orang untuk menghukumi sebuah ormas atau gerakan atau aliran, maka kita itu harus membaca usulnya. Faham ya? Usulnya. Yang paling penting itu usulnya. Perlu kita bedakan antara dua, satu dari dua. Kita membicarakan ormasnya atau kita membicarakan per orangnya. Ini yang perlu kita bedakan. Kalau kita membicarakan per orangnya, siapa saja mau masuk ormas ini terserah itu. Kalau kita bicarakan orangnya, kita punya panduan baku. Masdarut talaqi apa? Usul Ahlus Sunnahnya apa? Itu yang menjadi timbangan kita. Kalau orang itu mengakui ini semua, yaitu Masdarut talaqi seperti Ahlus Sunnah, usulnya semuanya meyakini, mau masuk ke partai apa saja, ormas apa saja, maka dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faham ya? Hatta walaupun dia ikut dalam gerakan Syiah itu. Ini ada orang masuk ke ormas Syiah itu, tapi dia secara akidahnya nggak Syiah, dia itu cuma masuk sebagai pengurus ormasnya saja itu, tapi akidah dia Masdarut Talaqi sama dengan kita, usul akidah Ahlus Sunnah akidahnya sama dengan kita, maka dia adalah Ahlus Sunnah. Kalau kita pengen menjuluki apa? Kita pengen menghukumi per orangnya. Paham ya? Kita pengen menghukumi per orang, ini punya kaidah kita di sini itu. Masdarut Talaqi, usul akidah Ahlus Sunnah, dia percaya atau enggak? Kalau dia itu meyakini itu, maka dia Ahlus Sunnah. Mau kemana saja, mau ikut partai mana, ormas mana, gerakan mana, itu kita nggak peduli itu. Kenapa? Karena Salafi pun bukan ormas. Apakah orang yang mengatakan saya Salafi berarti dia itu sudah Ahlus Sunnah? Belum tentu. Apakah ada orang yang mengatakan enggak, saya bukan Salafi berarti dia itu keluar dari Ahlus Sunnah? Belum tentu juga gitu. Salafi bukan ormas gitu, sehingga tidak ada kartu anggota, nggak ada kita kan gitu. Ya kan? Kita nggak ada ADRT, kartu anggota nggak ada, semuanya nggak ada. Kenapa? Karena Salafi Ahlus Sunnah itu sebuah pemahaman. Zaman dulu, zamannya sahabat itu sebuah kelompok besar gitu, sehingga itu sebuah kelompok, yaitu sebuah komunitas besar. Tapi sekarang komunitas itu sudah nggak ada. Yang ada sekarang itu cuma pemahaman. Demikian juga Syiah pemahaman, Khawarij pemahaman, semuanya itu tinggal pemahaman. Maka kita jangan tertipu dengan ormas-ormas, dengan aliran, dengan gerakan untuk menilai Ahlus Sunnah dan tidaknya. Tergambar, paham ya? Paham ya? Ini kalau kita mau bicara per orangnya, personnya itu. Sedangkan kalau kita mau bicara ormasnya itu, kita baca ADART-nya. Karena mereka punya usul. Usulnya apa? Misalkan kita lihat satu kelompok, usulnya apa? Usul yang disepakati oleh mereka dalam perkumpulan mereka itu. Ini ada sebuah ormas, mereka punya usul. Ini ada sebuah gerakan, sebuah partai, mereka punya ADRT, punya usulnya. Kita pelajari usulnya itu. Apakah menyelisih Ahlus Sunnah atau tidak? Kalau ada perkara-perkara yang mungkar, kita ingkari.
tapi nggak setiap perkara yang mungkar itu harus kita keluarkan dari Ahlussunnah. Faham tergambar ya? Sekarang ini saya sebutkan. Ini saya langsung ke poinnya itu. Contohnya kita mau bicara tentang ikhwan muslimin. Apakah ikhwan muslimin itu Ahlussunnah atau tidak? Ya, ikhwan muslimin itu apakah Ahlussunnah atau tidak? Kalau kita mau bicara orangnya, kita punya pondasi, kita punya timbangan orangnya itu. Kita nggak bicarakan orangnya. Orangnya kita nggak mau bicara. Apakah yang di sini itu Ahlussunnah atau tidaknya, kita nggak bicara masalah orangnya. Kita mau bicara organisasinya. Kalau ikhwan muslimin, kita lihat ADART-nya. Apakah ada di antara usul mereka itu yang menyelisih usul Ahlussunnah wal Jamaah itu? Maka diteliti oleh para ulama, dan ulama itu mereka tidak ada yang berani mengeluarkan ikhwan muslimin dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ini fahami ini ucapan saya itu. Walaupun ini banyak yang nggak diterima oleh teman-teman salafiyin di Indonesia. Tapi saya katakan, kalau antum itu meneliti fatwanya ulama-ulama kibar, siapa? Hatta mereka membantah, bantahan biasa gitu. Syalbani itu kerasnya kayak apa bantahan terhadap ikhwan muslimin itu, Syalbani itu. Tapi pernah di dalam kasetnya beliau itu beliau ditanya, "Wahai Syekh, apakah ikhwan muslimin itu keluar dari Ahlussunnah?" Beliau mengatakan, "Saya nggak berani mengeluarkan mereka dari Ahlussunnah." Kenapa? Saya belum mendapatkan usul mereka yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Usulnya loh, ada ART-nya itu. Walaupun kalau kita mau bicara tentang orang yang duduk di situ itu, jelas pendirinya itu Sufi Tulen. Demikian juga termasuk ulamanya, Sayyid Qutubnya itu Khawarij, mengkafirkan semua kaum muslimin zaman itu. Sampai dalam kitab adalah Istimaiyah, dia mengatakan zaman sekarang itu zaman jahiliyah, kafir semuanya itu, Khawarij. Demikian juga Sayyid Ridho itu dan beberapa kelompok jadi akan ada tokoh-tokohnya itu. Itu ada yang akidahnya Mu'tazilah, pendewa akal, dan yang lain. Ada juga yang Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlul Hadis. Saya Sabiq, pengarang kitab Fikih Sunnah, bagus. Nah, jadi kalau kita nggak bicara tentang per orangnya, tapi yang kita bicarakan ormasnya itu. Dia memiliki usul yang menyelisih Ahlussunnah atau enggak, ada RT-nya itu. Maka ulama-ulama kita itu setelah kita kumpulkan itu fatwa-fatwa mereka tentang masalah ikhwan muslimin, mereka mengatakan ikhwan muslimin itu banyak bid'ahnya. Memang, tetapi apakah mereka itu mengeluarkan ikhwan muslimin dari Ahlussunnah atau tidak? Saya dapatkan banyak fatwa ulama itu yang gak berani mengeluarkan. Ya, paham ya? Dan ada kumpulan fatwanya itu ada di bukunya guru saya, guru kita pun ada, Syahul Hasan itu di kitab Difa' an Ahlil Ittiba, itu belum mengumpulkan fatwa-fatwa ulama tentang masalah menghukumi ikhwan muslimin. Ini ikhwan muslimin. Atau yang kedua, contohnya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir. Kita nggak bicarakan person, paham ini? Saya nggak bicarakan personnya itu, tapi kita akan bicarakan ormasnya itu. Kalau Hizbut Tahrir bagaimana? Kalau Hizbut Tahrir, ulama mengatakan mereka ahlul bidah. Kelompoknya itu firqah ahlul bidah. Kenapa ahlul bidah? Karena mereka punya usul akidah, gerakan mereka. Usulnya itu apa? Mereka itu mengingkari hadis ahad dalam akidah. Ini bahaya ini. Kalau hadis ahad itu maksudnya itu ahad seperti pembahasan ulama hadis. Maksudnya itu hadis yang bukan mutawatir, riwayatnya 1-2 mungkin. Tetapi mereka itu mengingkari hadis ahad sebagai jembatan untuk mengingkari banyak masalah akidah. Itu Hizbut Tahrir itu. Sehingga nanti kalau kita lihat usulnya mereka, ngingkari ini, ngingkari Imam Mahdi, ngingkari Dajjal, ngingkari turunnya Nabi Isa, jelas ini ahlul bidah. Dan itu menjadi usul. Itu menjadi usulnya mereka. Faham ya, tergambar? Faham ya? Maksudnya kita kalau ingin menghukumi sebuah gerakan, sebuah ormasnya itu. Tetapi kalau kita menghukumi perorangan, kita itu harus adil. Dia mau nisbat kepada golongan mana saja kita nggak peduli. Yang penting apa? Anda itu akidahnya apa? Anda itu akidahnya apa? Tapi kalau kita mau bicara masalah gerakan, sebuah ormasnya, sebuah kelompoknya, maka kita lihat ada RT-nya yang disepakati oleh semua. Mereka sepakat semuanya dalam masalah itu. Sehingga apa? Kita nggak main-main itu. Hatta walaupun bid'ah iya, hatta walaupun mungkar iya,
Tetapi tidak setiap bid'ah, tidak setiap kemungkaran itu mengharuskan kita itu mengeluarkan mereka dari Ahlus Sunnah. Maka itu firqah-firqah yang menyimpang itu nanti dikumpulkan sama para ulama-ulama di kitab akidah itu, Khawarij, Syiah, Rafidhah, Jahmiyah dan yang lainnya. Mereka punya usul. Mereka punya usul-usul yang menyebabkan mereka keluar dari Ahlus Sunnah itu. Maka siapa yang meyakini salah satu usul dari mereka, dia pun nanti keluar dari Ahlus Sunnah. Ya, terlibat paham ya? Menguasai kira-kira menguasai. Walaysa kullu mas'alatin yudhallalu fiha al-mukhalifu wa innama madaru dzalika kullu ala ma idza kanat al-mas'alatu aslan min usuli al-sunnati wal jama'ati aula. Bagus sekali di sini itu. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, falaysa kullu mas'alatin yudhallal fiha al-mukhalifu. Tidak setiap masalah yang kita berbeda dengan kelompok lain, setelah itu yang menyelisih kita dianggap sebagai orang yang sesat. Bukan. Beda, kita menghukumi perbuatan bid'ah, kita hukumi bid'ah, tapi nggak harus kita keluarkan orangnya dari Ahlus Sunnah. Itu masalah beda. Ya, paham ya? Tidak setiap bid'ah itu mengeluarkan orangnya dari Ahlus Sunnah. Setiap perbedaan kita dengan siapa sih, oh berarti dia bukan Ahlus Sunnah. Kita beda sama kelompok ini, oh dia bukan Ahlus Sunnah. Bukan. Ya, bukan. Apalagi Syekh Utsaimin itu, ini saya perlu sebutkan, masih berfaham juga itu. Syekh Utsaimin itu pernah membahas di syarah Arba'in An-Nawawiyah itu. Beliau membahas tentang masalah julukan salafiyin. Maka beliau ingatkan itu, jika dianggap salafi itu sebuah golongan, sebuah kelompok, sehingga siapa yang tidak masuk itu maka dia bukan salafi. Siapa yang menisbatkan kepada salafi maka dia salafi. Maka beliau mengatakan ini pun hizbiyah juga itu. Faham ya? Dan itu ucapan Syekh Utsaimin, ini gak main-main ya. Akhirnya Syekh Utsaimin mengatakan, dan saya dapatkan hulu di teman-teman kita sendiri itu. Mereka memahami bahwasanya salaf itu, salafi, salaf, Ahlus Sunnah itu sebuah pemahaman. Tapi apa? Praktiknya itu kayak ormas gitu. Sehingga apa? Kita itu bisa menimbang-nimbang dari golongannya. Kamu masuk salafi enggak itu? Oh, saya bukan salafi mas. Ah, berarti ahlul bidah kamu itu. Kamu salafi nggak? Oh saya salafi tulen sejati saya itu. Ah berarti anda itu salafi itu. Nggak peduli masalah akidahnya itu. Sehingga apa? Salafi itu seakan itu sekarang itu jadi ormas gitu. Paham ya? Sehingga siapa yang tidak masuk ke ormas itu bukan salafi. Maka ini jadi masalah juga itu. Kenapa? Salafi itu bukan ormas, salafi itu pemahaman. Maka Sufyan mengingatkan, jika salafi dijadikan sebagai ormas, sebagai sebuah kelompok di mana siapa yang tidak masuk itu maka dia bukan salafi, maka itu pun juga masalah juga ini, hizbiyah juga kalau seperti ini. Maka beliau mengatakan kalau daripada saya salafi, saya Ahlus Sunnah ya. Dan itu pemahaman, salafi itu pemahaman. Maka orang mau ngaku salafi atau orang mau ikut ormas ini, partai ini, kita nggak peduli itunya. Atau ada yayasan sunnah, atau ada ormas sunnah, atau ada terserah itu. Kita bukan itunya. Yayasan, demikian juga ormas itu hanya jembatan untuk berdakwah. Tapi itu bukan standarisasi bahwasanya dia salafi dan bukannya itu. Ya paham ya? Oleh itu dulu pernah sempat ramai juga sampai akhirnya dibubarkan sama para ulama kan. Yaitu sebuah gerakan jihad dulu di Indonesia itu. Para ulama gak ada masalah ketika itu dijadikan sebagai jembatan untuk berjihad, sebagai komando, kumpulan saja itu. Tapi akhir-akhirnya itu bahaya. Yaitu gerakan jihad itu bahaya. Bahayanya apa? Siapa yang tidak ikut mereka dianggap ahlul bidah. Dan itu nyata, prakteknya seperti itu. Prakteknya seperti itu. Akhirnya ketika dilaporkan ke ulama-ulama Saudi, bubarkan. Kenapa? Karena ini bahaya. Ini bukan salafi. Ini bukan manhaj salaf seperti ini. Ya kan, sampai zaman dulu nggak main-main itu perbedaan teman-teman kita masalah jihad di Ambon itu nggak main-main itu. Sampai ustadz-ustadz yang berpendapat tidak wajib jihad, tidak wajib. Karena kalau kelompok ini itu kan mengatakan wajib, karena kita sudah diserang sama orang-orang kafir di sana di Ambon, sehingga semuanya harus berangkat. Akhirnya apa? Datang ustadz yang lain mengatakan enggak, ini nggak wajib karena kita nggak di sana gitu. Kecuali kalau kita di Ambon, kita wajib berjihad, itu namanya jihad difa. Tapi kalau kita di sini itu namanya kita nggak diwajibkan gitu. Maka kita menunggu pemerintah itu. Bagaimana pemerintah itu? Akhirnya apa? Ustadz yang tidak mengatakan wajib dan ikut ormasnya, golongan mereka itu,
akhirnya dibid'ahkan, dikeluarkan Ahlussunnah. Dan bukan sampai di situ itu, bahkan ada gerakan waktu itu pengen membunuh semua ustadz yang tidak sepemahaman dengan mereka. Dan itu nyata, ya faham itu nyata. Bahkan ustadz yang mau dibunuh itu cerita itu sama kita, ustadz kita itu. Jadi perbedaannya bukan masalah perbedaan ini jihad ini hukumnya apa gitu, bukan masalah itu, tapi sudah menyangkut masalah ormas. Siapa yang tidak masuk ormas ini maka dia ahlul bidah. Bukan hanya ini saja, itu dianggap dicap sebagai penggembos jihad, maka orang pun harus bunuh itu. Sehingga banyak kasus itu di mana ustadz-ustadz yang nggak sependapat dengan mereka akhirnya dibunuh, kemudian sampai ada yang rumahnya dibakar. Demikian juga ada ustadz yang berkali-kali mau diculik. Nggak main-main itu, masalah nyawa loh itu. Dan itu apa? Dikarenakan perbedaan pendapat masalah salafi dan tidaknya. Maka itu apa? Syekh Utsaimin sudah mengingatkan itu. Salaf itu bukan ormas, bukan golongan. Salaf itu adalah pemahaman. Sedangkan yayasan, ormas, demikian juga itu cuma jembatan untuk berdakwah. Silahkan gunakan untuk berdakwah itu. Tapi jangan apa? Membangun loyalitas di atas itu. Faham ya? Membangun walak dan barok di atas ormas itu. Yang jadi masalah itu apa? Misalkan saya punya partai, siapa yang gabung di partai saya maka dia sahabat saya, teman saya. Dan siapa yang tidak gabung maka dia musuh saya. Saya nggak peduli akidahnya itu. Maka berarti apa? Membangun walak dan barok bukan di atas Islam, tapi membangun walak dan barok di atas ormas, di atas partai, di atas golongan, di atas yayasan. Ini yang bahaya. Paham ya? Walaupun prakteknya itu Salafi sering mengatakan Salafi itu pemahaman, tapi prakteknya banyak kita itu menjerumuskan Salafi itu kepada golongan. Sehingga apa? Nanti kayak golongan-golongannya ada Ikhwan Muslimin, ada Hizbut Tahrir, ada Jamaatul Tabligh, ada Salafiyin. Berdiri sendiri itu kayak golongan sendiri itu. Ya, paham ya? Nah, ini jadi masalah itu. Ini jadi masalah. Maka itu sering diingatkan oleh para ulama tentang bahaya membuat ormas tetapi dibangun di atasnya loyalitas, walak dan barok. Dan seakan-akan itu yang Ahlussunnah wal Jamaah. Selain itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang bahaya. Intinya kita itu harus adil dalam menghukumi siapa saja. Jangan sampai kebencian kita kepada seseorang membuat kita itu tutup mata dari kebaikan mereka. Misalkan saya contohkan, misalkan ini afwan, terkadang kita harus pahami ini. Dan itu manhaj yang diajarkan oleh guru kita Syekh Hasan rahimahullah ta'ala mengajarkan seperti ini, hafizallahu ta'ala. Misalkan ini Jamaatul Tabligh, memang dalam banyak permasalahan itu yang menyimpang, tetapi kita di dalam menghukumi mereka Ahlussunnah dan Jamaah atau bukannya itu kita harus adil. Maksudnya apa? Banyak sekali kebaikan mereka itu. Dakwah itu, coba kalau kita bandingkan dengan dakwah kita itu, siapa yang luar biasa keikhlasannya itu? Mereka dakwah sampai tinggalkan keluarga, dan walaupun itu juga nggak benar juga itu, ya kan? Tapi apa? Luar biasa bagaimana dakwahnya, luar biasa mereka pantang menyerah, sampai mereka nekat ke tempat-tempat yang pedalaman sampai luar biasa. Dan itu mereka punya kelebihan di situ. Ikhwan Muslimin, mereka punya kelebihan dalam memperjuangkan Islam lewat parlemen. Sehingga apa? Alhamdulillah dakwah Islam itu dibantu dengan mereka itu di parlemen itu. Dan kita pun mengakui, bahkan banyak kelompok mereka pun yang membantu dakwah sunnah juga. Dan itu terjadi di mana-mana. Jadi dan kita harus mengakui kebaikan mereka itu. Demikian juga yang lainnya. Maksudnya kita jangan tutup mata. Seakan apa? Salafi itu semua kebaikan itu dikumpulkan sama Salafi itu. Tidak, banyak sekali Salafi itu yang bermasalah juga itu. Orang Salafi tapi masalah utang nggak bayar banyak juga gitu. Mau bicara masalah sosial, Salafi terbaik itu ngutang saja kalau sudah waktunya bayar. Akhi, kalau sudah afan bahaya itu. Dan itu bukan hanya jamaahnya, ustadznya pun juga seperti itu kan gitu. Ya kan? Mau bicara masalah apa gitu? Mau bicara masalah saingan dagang Salafi juga lebih parah juga itu saingan dagangnya itu. Dan itu terjadi. Kita mau bicara masalah apa? Seakan-akan Salafi yang terbaik semuanya itu. Masalah dakwah pun keikhlasan juga banyak dipertanyakan itu. Kenapa kalau kota-kota besar ustadz kumpul semua di situ gitu? Yang tempat-tempat yang pedalaman, tempat-tempat yang jauh ustadznya nggak ada gitu. Dan itu Salafi kan itu. Ya, jauh sekali daripada luar biasanya orang-orang Jamaah Tabligh dalam masalah ini. Maksudnya itu apa? Kita bukan masalah yang benar itu tidak, kita harus adil. Dalam menilai sesuatu itu kita harus adil. Kita pun masih banyak kekurangan.
Kita masih banyak kekurangan. Jangan sampai kita tutup mata dari kebaikan orang. Syekhul Islam walaupun membantah habis-habisan kelompok-kelompok yang lain, tapi Syekhul Islam masih mengakui kebaikan mereka. Dan itu yang perlu kita fahami. Baik, itu apa? Sifat pertengahan, sifat adil yang harus kita jalankan. Apalagi apa? Dalam menimbang ormas-ormas. Terkadang itu kita lihat itu, kita perlu bersyukur dari kelompok-kelompok yang ada. Dari kelompok-kelompok yang ada, walaupun bagaimanapun kita itu membantah mereka, tapi tetap kita perlu bersyukur adanya mereka. Ya, ada kaum muslimin masuk parlemen, kita belum bisa masuk parlemen, tapi alhamdulillah sudah ada mereka yang tampil di parlemen sampai akhirnya apa? Bisa memberikan warna di parlemen. Waktu itu juga ada tokoh besar juga yang dulu di parlemen, setelah itu ngaji pun kata seperti itu. Duduk di parlemen lama, setelah itu dia ngaji, satu dia dan istrinya ngaji. Akhirnya dia mengatakan kepada kita itu, Ustaz, kenapa tidak ada Ustaz Salafi yang masuk parlemen itu? Apakah kita harus hanya menjadi penonton di negara kita itu? Ketika pemerintah nanti bukan undang-undang yang bertabrakan dengan agama kita, kita keluar, kita marah itu. Kenapa kita nggak tampil untuk mewarnai mereka gitu? Ya kan? Kita nggak pada berani untuk masuk parlemen. Kenapa? Syubhatnya kuat gitu. Di parlemen belum tentu iman kita terjaga itu. Alhamdulillah ada orang yang mau tampil itu. Walaupun mereka terkena syubhat juga, tapi mending gitu loh. Daripada kita yang masuk, mending mereka kan gitu loh. Maksudnya apa? Sudah ada yang tampil gitu. Alhamdulillah sudah ada yang masuk parlemen. Alhamdulillah itu. Dari mana kita habisi mereka terus siapa? Antum juga mau tampil juga enggak gitu loh. Maksudnya terkena apa? Antum nggak mau tampil gitu loh. Ada orang yang berjuang tuh tampil walaupun wes pokoknya berdarah-darah lah dia itu untuk menjaga agamanya itu. Antum caci maki juga itu. Terus mau apa antum gitu loh? Ya kan? Apakah harus semuanya duduk di masjid, nggak dibicarakan tentang parlemen, tidak ada bicara masalah undang-undang negara, semuanya duduk di masjid saja itu? Harus ada yang tampil ke sana, harus ada yang pergi terjun ke tempat-tempat yang konflik untuk jihad di sana, harus ada. Semua itu harus ada lini yang mengisi itu. Walaupun apa? Kalau kesalahan itu kita nggak boleh tutup mata. Salah ya salah gitu. Sehingga apa? Namanya kelompok yang memiliki kesalahan ya kita bantah itu. Tetapi apa? Kita jangan menutup kebaikan mereka. Ya, paham ya? Dari itu yang diperhatikan sama guru kita. Ya, guru kita seperti itu. Jadi cara menyikapi tentang ormas-ormas yang lain itu, kelompok-kelompok yang lain itu, guru kita seperti itu, punya timbangan. Ya, punya timbangan. Kita tidak totalitas kita itu menutup diri dari mereka, dan kita juga tidak 100% bergaul sama mereka. Tapi ada waktunya. Maka itu ada ustaz besar kita itu, ustaz senior kita itu mengatakan, kalau antum itu di luar, antum itu bermuamalah di luar itu, lihatnya cuma kacamata salafi dan non salafi, antum gak akan punya teman gitu. Di mana-mana antum gak punya teman gitu. Tapi kalau antum itu muamalah sama orang luar itu, patokannya muslim dan non muslim, maka teman antum banyak. Paham ya itu? Antum sekarang misalkan gempa atau musibah alam lah itu, kita mau membawa misi ke misi sosial lah itu. Kalau antum itu lihatnya salafi dan nggak salafi, siapa yang antum bantu itu? Datang ke sana, wah nggak jenggotan bukan salafi, nggak saya bantu kamu. Ini bukan salafi, nggak salafi semua kan gitu. Kalau kita bicara masalah salafi dan salafinya, terlalu sempit sekali pandangan kita itu. Tapi kalau kita itu bicaranya muslim dan non muslim, selama mereka masih muslim, hatta bukan salafi itu, tetap mereka itu saudara saya itu. Sehingga apa? Saya bantu dan yang lainnya itu. Ya paham, bisa dipahami ya? Kenapa? Terkadang itu sikap hulu, dan itu nyata terjadi itu. Sampai ini terjadi nyata di Yaman itu. Di Yaman sudah konflik, sudah ahlu sunnah diserang sama Syiah. Ini sudah pondoknya itu dikepung sama Syiah itu. Sendirian, nggak ada yang membantu dari luar itu. Tiba-tiba guru kita itu Syaikhul Hasan itu dari Ma'rib ngirim bantuan. Mereka butuh sekali makan, butuh senjata, semua butuh itu. Akhirnya apa? Datang kita itu, walaupun kita ditahdzir mati-matian, tetap kita nggak mau peduli masalah itu. Yang penting mereka saudara kita itu. Setelah itu Syaikhul Hasan itu membawa bantuan, membawa senjata dan yang lainnya, makanan, uang, semua itu. Akhirnya apa kata mereka itu? Kamu bukan salafi sejati kamu ya gitu. Mereka sudah kelaparan, sudah mau mati, ada orang bantu masih tanya salafi sejati kamu itu. Kamu itu hizbi itu, Hasani, Abdul Hasan Al-Ma'ribi itu hizbi ya. Kamu pergi sana, kita nggak terima bantuan dari kamu itu. Laganya seperti itu, laganya itu. Keras lah mereka itu. Tiba-tiba ada salah satu mereka itu ngambil kita itu. Jadi dia ambil, saya butuh ini, tapi jangan ngomong-ngomong gitu. Nanti kalau ngomong-ngomong saya ditahdzir sama mereka itu.
Dan itu nyata itu, maksudnya teman-teman kita yang ikut dalam kemanusiaan itu merasakan seperti itu. Kasihan terkadang mereka itu apa? Hulunya mereka itu lihatnya cuma salafi dan tidak. Sampai ada ustadz ngisi di masjid yang bukan salafi itu. Masjid bukan salafi, kan kita perlu mewarnai kan gitu. Diundang ngisi kajian, yuk datang ke sana ngisi kajian, walaupun campur-campur di masjid itu kan itu. Itu saja ditahdir juga itu. Salafinya amburadul, pramuka, di sana senang, di sini senang gitu. Ya, repot lagi itu. Nah terus bagaimana? Harus ngisinya di tempat salafi itu. Kalau kita itu melihatnya cuma salafi dan salafi, sempit sekali pandangan kita itu. Sehingga apa? Kemana saja kita bingung mau apa gitu. Tapi kalau kita itu pandangnya muslim dan non muslim, maka apa? Luas sekali itu jangkauan kita itu. Di mana saja, oh yang penting Anda muslim, saya bantu. Yang penting Anda muslim, kita bisa bergabung untuk mewujudkan kebaikan. Ya, bisa dipahami ya? Tapi bukan berarti apa? Kita itu harus tutup mata dari kesalahan mereka. Namanya salah-salah. Sehingga kita keras mengingkari ormas-ormas yang ada salah-salah itu. Tapi maksudnya apa? Bukan berarti kalau sudah salah itu kita tutup muamalah kita totalitas dari mereka. Tentu mereka masih seorang muslim itu. Jadi tidak boleh kita itu ghulu juga dalam menutup kebaikan mereka. Masih. Wa falisa kullu mas'alatin yudallalu fiha al-mukhalif. Tidak setiap masalah yang berbeda itu orang yang berselisih itu harus disesatkan. Wa innama midaru dzalika kullihi ala ma idza kanatil mas'alatu aslan min usuli ahli sunnati wal jamaati amla. Tetapi yang menjadi patokan ahlu sunnah dan tidaknya itu adalah masalah usul min usul ahlu sunnah itu. Kalau dia menyelisih usul, maka dia baru kita sesatkan. Kalau tidak menyelisih usul, maka dia masih saudara kita. Masih lagi. Suila Imam Ahmad Amin rahimahullah ta'ala an qala Abu Bakar wa Umar wa Ali wa Utsman wa qala ma ya'sbu li hadzal qawl qila lahu fa yuqal inna mubtadi'un qala akramu an ubaddi'aha al-bid'ah asy-syadidah. Ubaddi'ahu al-bid'ah asy-syadidah. Masih. Qila lahu faman qala Abu Bakar wa Umar wa Ali wa sakata falam yufaddil ahadan. Qala la yajibu li aidan hadzal qawl. Qila lahu fa yuqal mubtadi'un. Qala la yajibu li hadzal qawl. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, su'ila al-Imam Ahmad amman qala Abu Bakar wa Umar wa Ali wa Utsman. Imam Ahmad pernah ditanya tentang orang yang mengatakan manusia terbaik itu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Ali, kemudian Utsman. Jadi Ali didahulukan. Dia lebih mendahulukan Ali daripada Utsman. Faqala ma yu'jibu di hadzal qaul. Pendapat ini tidak membuat saya senang itu. Gitu, saya enggak senang dengan pendapat kayak gitu. Itu pendapat yang mengatakan Ali lebih mulia daripada Utsman. Saya enggak suka dengan pendapat kayak gini itu. Qila lahu, maka ditanyakan kepada beliau Imam Ahmad, innahu mubtadi', berarti dia ahlul bidah wa Imam Ahmad? Qala, maka beliau mengatakan akrahu an ubaddi'ahu bid'atan syadidah. Saya enggak mau membid'ahkan. Saya tidak mau membid'ahkan dia dengan bid'ah yang parah. Sampai kita hukumi dia itu ahlul bidah, dia keluar dari al-sunnah, kemudian kita tahdzir. Enggak. Saya enggak mau seperti itu. Kenapa? Karena ini bid'ah ringan gitu. Ini bid'ahnya itu ringan gitu. Qila lahu, kemudian ditanyakan kepada beliau, wa Imam Ahmad, faman qala, terus bagaimana kalau ada orang mengatakan Abu Bakar, Umar, Ali, manusia terbaik itu Abu Bakar, Umar, Ali. Setelah itu sakata, diam, tidak mau menyebutkan Utsman. Falam yufaddil ahadan, kemudian dia tidak menyebutkan siapa manusia terbaik setelah itu. Maka beliau mengatakan la yu'jibuni aidun hadzal qaul. Ini pun saya enggak suka dengan ucapan kayak gini. Qila lahu fa yuqalu mubtadi', apakah dikatakan bagi orang itu mubtadi'? Qala la yu'jibuni hadzal qaul. Saya enggak suka juga dengan ucap membid'ah-bid'ahkan masalah kayak seperti ini. Kenapa? Karena itu masalah khilafiyah. Itu masalah khilafiyah. Ikra. Syekhul Islam bagus nih. Hadhihi mas'alatul laysat min al-usul allati yudallalu biha al-mukhalifu 'inda jumhur al-sunnati. Lakin al-mas'alah allati yudallalu al-mukhalifu fiha hiya mas'alatul khilafati. Hasil. Fahada bayanun al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Saya baca dulu. Qala Ibn Taimiyah fi mas'alatil mufadhalati baina Utsman wa Ali.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berkata tentang masalah mana yang lebih mulia antara Utsman dan Ali. Hadhil mas'alatu laysat minal usul. Mana yang lebih mulia antara Utsman dan Ali, kata beliau, ini bukan usul ahlu sunnah. Kalau yang usul ahlu sunnah itu masalah apa? Masalah ahaqiyah, yang berhak jadi khalifah. Kalau yang berhak jadi khalifah itu Utsman dan Ali, usul akidah ahlu sunnah. Maka siapa yang mengatakan Ali lebih berhak menjadi khalifah, maka orang itu ahlul bidah. Karena itu usul. Sahabat sepakat setelah Umar itu Utsman yang menjadi khalifah. Setelah Utsman baru Ali, itu sepakat, gak ada khilaf di antara mereka. Hatta Muawiyah. Pertanyaan, kan terjadi perbedaan sama Muawiyah. Muawiyah pendapatnya bukan mengatakan Ali gak layak. Bedanya dengan Muawiyah itu hanya Muawiyah itu berpendapat bahwa pembunuh Utsman itu harus segera dikisos. Maka kata Muawiyah apa kepada Utsman itu, wahai Utsman, kita ya sadar, kita percaya engkau manusia terbaik setelah Utsman, sehingga yang berhak menjadi khalifah itu engkau. Saya pun mengakui itu. Cuma karena saya itu keluarganya Utsman, saya tidak akan membaiat engkau sampai engkau membunuh, karena itu hak kami sebagai keluarga itu. Kalau kamu sudah membunuh Utsman, baru nanti kita akan membaiat engkau sebagai khalifah. Bedanya nanti di sini, bukan masa Utsman itu, Muawiyah itu tidak merampas haknya Ali menjadi khalifah. Ya kan, paham ya? Yang menjadi perbedaan itu karena Muawiyah itu sebagai keluarganya Utsman menuntut darah. Maka Muawiyah mengakui manusia terbaik setelah Utsman itu ya Ali. Sepakat, tidak ada khilaf di antara sahabat itu. Maka itu kalau masalah ahaqiyah bil khilafah, yang paling layak menjadi khalifah siapa, maka itu masalah usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kalau masalah afdhaliyah, siapa yang paling mulia antara Utsman dan Ali, itu masalah khilafiyah. Maka diingatkan sama Syekhul Islam, beliau mengatakan hadhil mas'alatu laysat minal usul. Siapa yang paling mulia antara Utsman dan Ali, itu bukan termasuk usul akidah Ahlussunnah. Allati yudallal fiha al-mukhalif, di mana orang yang berselisih mereka disesatkan. Inda jumhuri ahli sunnah, dan itu dipraktikkan oleh jumhur ahli sunnah seperti itu. Lakinnal mas'alatul lati yudallal al-mukhalif fiha hiya mas'alatul khilafah. Tetapi siapa yang menyelisih bisa disesatkan, itu kalau bicara masalah khilafah. Siapa yang berhak menjadi khalifah, ini baru kita sesatkan. Tetapi kalau masalah afdhaliyah, kita tidak menyesatkan. Kenapa? Karena ulama berbeda pendapat. Wasil kerap. Pada bayan dengan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, mana masalah allati yudallal fiha al-mukhalifu hiya mas'alatul mujma'u 'alaiha inda salafi, wallati yushri'u muwafaqatu ahli kitab wa sunnati, kama masalah taqdim khilafati Abi Bakar thumma Umar thumma Utsman thumma Ali, wa amma masalatul mufaddalati baina Utsman wa Ali radhiyallahu anhuma wa laysat min masail usuli li anna qad waqa'a fiha khilafun baina salafi. Fahada qala mu'allif rahimahullah ta'ala, fahada bayanun minal imam Ibnu Taimiyah. Ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, annal mas'alata allati yudallal fiha al-mukhalifu hiya al-mas'alatil mujma' 'alaiha inda salaf. Bahwasanya permasalahan di mana orang yang menyelisih bisa sesatkan itu cuma masalah yang disepakati oleh ulama salaf. Wallati ishtuhirat min muwafaqatuha lil kitab wa sunnah, dan masalah-masalah yang sudah masyhur ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kamasalati taqdimi khilafati Abi Bakar thumma Umar thumma Utsman thumma Ali, seperti masalah orang yang paling layak menjadi khalifah itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Wa amma mas'alatul mufadhalatu baina Utsman, mas'alatul mufadhalati baina Utsman wa Ali, sedangkan masalah mana yang lebih utama antara Utsman dan Ali, falisat minal mas'alatil fusul, itu bukan termasuk usul. Li'annahu qad waqa'a fiha khilafun bainas salaf. Kenapa? Karena ulama salaf berbeda pendapat. Berbeda pendapat dalam masalah ini. Apa perbedaannya? Saya sebutkan ucapan Syekhul Islam. Jadi di mana perbedaannya ulama itu? Syekhul Islam mengatakan, dan panjang sebenarnya pembahasannya masalah ini, cuma saya ringkaskan. Syekhul Islam mengatakan, fa inna Sufyan ats-Tsauri wa ta'ifatan min ahli al-Kufah. Sufyan ats-Tsauri, demikian juga ulama Kufah, ulama Irak,
Rajjahu Aliyan ala Utsman. Mereka lebih merojehkan Ali lebih mulia daripada Utsman. Tsumma raja'a dzalika Sufyan wa ghairuhu. Tapi di akhir-akhirnya itu Sufyan Ats-Tsauri, demikian juga beberapa ulama Kufah itu mereka bertaubat di akhir hayatnya itu, di akhir-akhirnya itu. Tapi apa? Itu khilaf masyhur di antara para ulama itu. Wa ba'du ahli al-Madinati tawaqqafa fi Utsman wa Ali. Dan sebagian ulama Madinah mereka berhenti. Jadi manusia terbaik siapa? Abu Bakar, kemudian Umar. Ditanya setelah itu siapa? Wallahu a'lam. Antara Utsman dan Ali mana yang lebih utama? Enggak, saya enggak mau mengutamakan. Ya, jadi ada ulama-ulama yang mendiamkan masalah ini. Jadi tidak mau mengutamakan. Wahya dari riwayataini an Malik. Dan yang tawakuf berhenti tidak mau memuliakan itu antara Utsman dan Ali, itu juga satu riwayat dari Imam Malik. Lakinna riwayat al-ukhra anhu, tapi riwayat yang lain, riwayat Imam Malik yang kedua itu taqdimu Utsman ala Ali, mendahulukan Utsman daripada Ali, kama huwa madzhabu sa'iril a'immah. Dan itu yaitu yang mengatakan Utsman lebih mulia daripada Ali, ini adalah mazhab mayoritas para ulama, kasyafi'i seperti Imam Syafi'i, wa Abi Hanifah, Imam Abu Hanifah, wa ashabihi dan pengikutnya Abu Hanifah, wa Ahmad bin Hanbal, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, wa ashabihi dan murid-muridnya, wa ghairi haula'i min a'immatil Islam. Demikian juga ulama-ulama yang lainnya. Berarti apa kalau kita perhatikan itu dalam masalah Utsman dan Ali, mana yang lebih utama itu ulama terpecah menjadi 3 pendapat. Ya, secara ringkas itu berarti apa? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu khilaf menjadi 3 pendapat. Yang pertama, jumhur ulama mendahulukan Utsman daripada Ali. Utsman lebih mulia daripada Ali, itu mazhab jumhur. Siapa jumhur itu? Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Demikian juga salah satu riwayat dari Imam Malik. Salah satu riwayat dari Imam Malik. Ini pendapat jumhur. Jumhur apa? Mengatakan Utsman lebih mulia daripada Ali. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan Ali lebih mulia daripada Utsman. Ali lebih mulia daripada Utsman. Siapa itu? Itu mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri. Walaupun di akhir hayatnya beliau ada beberapa riwayat beliau taubat dari itu. Dan itu adalah mazhabnya ulama Irak, ulama-ulama Kufah. Walaupun apa? Walaupun Abu Hanifah di Kufah juga, tapi banyak ulama-ulama Kufah yang mengatakan Ali lebih utama daripada Utsman. Kemudian mazhab yang ketiga itu tawakuf. Tawakuf itu apa? Diam, tidak mau merojehkan. Dan itu pendapat penduduk Madinah. Demikian juga salah satu riwayat dari Imam Malik. Salah satu riwayat dari Imam Malik. Maka ringkasannya itu masalah perbedaan antara Utsman dan Ali itu masalah seperti ini. Setelah itu Syekhul Islam mengatakan itu, hatta inna haula'i tanazza'u fi man yuqaddimu Aliyan ala Utsman hal yu'addu min ahlil bidah. Jadi fahami ya, khilaf dulu fahami, khilaf di antara para ulama masalah ini. Setelah itu beliau mengatakan, kata Syekhul Islam itu, setelah itu ulama juga berbeda pendapat. Apakah yang mendahulukan Ali daripada Utsman dianggap sebagai ahlul bidah? Jadi ada orang misalkan seperti Kufah, penduduk Kufah tadi kan, yang mengatakan Ali lebih mulia daripada Utsman. Apakah mereka itu dianggap sebagai ahlul bidah? Ala qaulaini. Ulama terpecah menjadi 2 pendapat, khilaf juga. Huma riwayatani an Ahmad, dan dua-duanya itu riwayat dari Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan mereka ahlul bidah, riwayat yang lain mengatakan mereka bukan ahlul bidah. Waqad qala Ayyub As-Sikhtiyani wa Ahmad bin Hanbal wa Daruqutni. Ayyub As-Sikhtiyani, Ahmad bin Hanbal, Imam Daruqutni, mereka mengatakan man qaddama Aliyan ala Utsman, siapa yang mendahulukan Ali daripada Utsman, faqad azra bil muhajirin wal ansar, dia telah menuduh para sahabat muhajirin dan ansar. Itu masalah apa? Itu mimbabit bantah-bantahan, itu biasa, diskusi panjang lebar biasa. Tetapi yang kita bahas itu apakah mereka keluar dari Ahlussunnah atau tidak. Maka apa? Imam Ahmad mengatakan enggak. Imam Ahmad tadi kan kita sebutkan riwayatnya, beliau mengatakan enggak. Saya tidak mau membid'ahkan mereka. Kenapa? Karena berbeda pendapat ulama itu. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa terjadi khilaf di situ? Karena memang riwayatnya banyak. Riwayat yang membuat para ulama itu berbeda pendapat.
Imam Zahabi, saya sebutkan ucapan Imam Zahabi. Beliau mengatakan, bagus juga ucapan beliau, laisa tafdhilu aliyin bi rafdin wala huwa bi bid'ah. Di Syiar Alamun Nubala, Imam Zahabi mengatakan mengutamakan Ali daripada Utsman bukan usulnya Rafidhah Syiah. Sehingga orang yang mengatakan seperti itu bukan langsung dianggap sebagai orang Syiah, bukan. Wala huwa bi bid'ah, dan tidak dianggap sebagai bid'ah juga. Itu apa? Siapa yang mengutamakan Ali daripada Utsman, dia bukan Syiah dan dia juga bukan ahlul bidah. Ini kata Imam Zahabi, bal qad dhahaba ilaihi khalqun minas sahabati wa tabi'in. Beliau mengatakan bahkan sebagian sahabat dan tabi'in pendapatnya seperti itu. Yaitu apa? Ali lebih utama daripada Utsman. Fakullun min Utsman wa Ali dzu fadlin wa sabiqatin wa jihad. Kenapa? Karena keduanya itu, Utsman dan Ali, semuanya punya kemuliaan, semuanya punya sabiqah. Sabiqah itu awal, yaitu termasuk perintis di awal-awal masuk Islam. Wa jihad, dan semuanya itu punya jihad. Wa huma mutaqarribani fil ilmi wal jalalah. Dan keduanya itu, Utsman dan Ali, dekat sekali ilmunya, demikian juga kehormatan mereka. Beda dengan Abu Bakar dan Umar, jauh gitu. Kalau Abu Bakar Umar jelas itu, orang semuanya faham Abu Bakar paling mulia. Setelah itu Umar jelas, tidak ada yang bisa yaitu merongrong kemuliaan mereka itu, kedua itu. Tapi antara Utsman dan Ali, mereka itu ilmunya sama. Demikian juga kehormatan mereka sama, wibawa mereka sama, kedudukan mereka sama. Wala'allahuma fil akhirati mutasawiyani fid darajah. Beliau mengatakan Imam Zahabi, bahkan mungkin nanti di surga mereka itu satu derajat. Wallahu alam, tapi kalau seperti ini wallahu alam. Tapi beliau mengatakan wala'allah, mungkin gitu. Mungkin kenapa? Karena kesamaan derajat mereka itu. Kalau Abu Bakar Umar jelas berbeda itu, tapi antara Utsman dan Ali itu karena saking kebanyakan kemiripan mereka itu, maka saya belum mengatakan mungkin nanti di surga pun satu derajat itu. Wa huma fi sadati syuhada, keduanya itu merupakan pemimpin para syuhada radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Walakinna jumhurul ummati, namun kalau kita lihat pendapatnya itu, memang jumhur ulama ala tarjihi Utsman ala Ali, mereka lebih mengutamakan Utsman daripada Ali. Wa ilaihi nadhhab, setelah itu boleh mengatakan, dan kami pun juga pendapatnya seperti itu. Yaitu apa? Imam Zahabi sendiri mengatakan kami pun juga pendapatnya seperti itu, bahwasanya apa? Utsman lebih mulia daripada Ali. Wal khatbu fi dzalika yasir, maka apa? Perbedaan dalam masalah itu mudah. Itu jangan dianggap susah masalah seperti itu. Wal afdal minhuma bila syakin Abu Bakar wa Umar, yang tidak diragukan lagi itu manusia paling mulia itu Abu Bakar kemudian Umar. Kalau itu nggak ada keraguan. Man khalafa fi dza fa huwa syi'iyyun jilid. Belum mengatakan itu. Maka siapa yang mengingkari kemuliaan Abu Bakar dan Umar sampai mengatakan Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar, maka Imam Zahabi mengatakan maka dia itu tulen Syiahnya itu. Kalau itu baru dinamakan apa? Syiah. Tapi kalau mengatakan Ali lebih utama daripada Utsman, tidak boleh kita katakan orang itu orang Syiah. Kenapa? Karena banyak ulama sahabat, demikian juga tabi'in yang pendapatnya seperti itu. Ayo wasil, kira-kira pada. Walihada kana aimatul Islam muttafiqin ala tadbi'i man khalafa fi masalil usuli khilafan la yudhar bi khilafi man naza'a fi masail ijtihad allati lam tablugh hadzal mabda'. Qala Abul Qasim At-Taimi rahimahullah ta'ala, qala ba'dul ulama belum walihada kana aimatul Islam, maka itu imam-imam kaum muslimin muttafiqina ala tabdi'i man khalafa fi masail usul, semuanya sepakat untuk membid'ahkan orang-orang yang menyelisih usul akidah ahlu sunnah. Khilafan la yu'dharu fihi, tetapi jika seandainya khilafnya itu tidak diberikan udzur, khilaf yang tidak diberikan udzur. Tapi kalau khilafnya itu diberikan udzur, maka nanti pembahasannya beda. Seperti takwil misalkan itu. Seperti takwil misalkan, beberapa ulama mentakwil beberapa ayat, dan takwil itu termasuk metodenya ahlul bidah. Ahlus sunnah tidak mentakwil. Ahlus sunnah tidak mentakwil, tapi dalam beberapa prakteknya itu, dalam beberapa masalah, sebagian ulama-ulama itu mentakwil. Mentakwil itu apa? Memalingkan makna dari yang zahir. Itu namanya takwil. Oleh itu Syekh Utsaimin di kitab
Syarah Aqidah Lumatul I'tiqad itu kan merinci itu. Bagaimana hukum takwil? Apakah siapa yang mentakwil itu langsung keluar dari Ahlussunnah? Maka beliau merinci, siapa yang mentakwil itu siapa? Jika takwilnya itu keluar dari seorang mujtahid, seorang ulama yang dia itu memang berjuang mencari kebenaran, cuma akhirnya apa? Dia itu jatuh pada takwil. Bukan karena sengaja, bukan karena memiliki usul ahlul bidah, bukan, tetapi memahami ayat itu keliru, maka orang itu ma'dzur, bahkan mungkin dia dapat pahala. Tapi kalau yang mengatakan itu ahlul bidah, yang punya usul bid'ah memang dia itu, setelah itu dia mentakwil, maka orang itu tidak diberikan udzur. Paham ya, tergambar ya? Contohnya misalkan gini, ini masalah yang berat juga itu, sampai ulama keras mengingkari Imam Mujahid. Termasuk fatwa atau tafsir Imam Mujahid yang fatal kelirunya itu ada dua sebenarnya itu. Ada dua. Yang paling parah itu ketika menafsirkan maqamah mahmudah. Liyab'atsaka rabbuka maqamah mahmudah. Maqamah mahmudah itu beliau mengatakan yang dinamakan dengan maqamah mahmudah itu ijlasuhu iyah. Allah mendudukan Nabi Muhammad di atas arsy-Nya. Itu keras sekali nanti itu. Para ulama mengingkari keras sekali itu. Tetapi apa? Ini ma'dzur, yaitu khilaf yang diberikan udzur gitu. Khilaf yang diberikan udzur. Kenapa? Karena konsekuensinya itu yang bahaya. Itu konsekuensinya berarti ada makhluk yang menempel dengan Allah Ta'ala. Dan itu menyelisih usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Ahlussunnah wal Jamaah sepakat annallaha ba'inun min khalqihi. Allah itu terpisah dengan makhluknya. Tidak mungkin nempel. Tidak akan ada makhluk yang sejajar dengan Allah Ta'ala. Dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Siapa yang mengatakan Allah itu sejajar dengan makhluk, bahkan nempel dengan makhluk, maka itu akidah ittihadiyah. Dan itu akidah yang sesat, disesatkan oleh para ulama. Yang mengatakan bahwa Allah itu menempel dengan hamba. Kenapa? Akidah Ahlussunnah disebut oleh para ulama itu mengatakan innallaha ba'in. Allah itu jauh dari hambanya. Yaitu apa? Tidak menempel. Kenapa? Untuk menghormati kedudukan Allah Ta'ala itu. Maka ketika menafsirkan bahwa namanya maqamah mahmudah itu Allah mendudukan Nabi Muhammad di atas arsy-Nya sehingga sampai menempel dengan Allah Ta'ala, ini kan bahaya itu. Sehingga apa? Ulama keras sekali mengingkari Imam Mujahid. Tetapi itu namanya khilafan yu'dzar fihi. Kenapa? Karena Imam Mujahid itu ahlu sunnah itu. Dan beliau tidak ada namanya usul-usul bid'ahnya, nggak ada itu. Cuma dalam ayat ini beliau menafsirkan dengan penafsiran beliau yang keliru. Faham ya tergambar ya? Maka tidak boleh kita bid'ahkan. Kenapa? Karena yang menafsirkan Imam Mujahid itu. Berbeda lagi kalau yang menafsirkan itu Ahmad bin Abi Du'ad, ulamanya Mu'tazilah yang memang punya usul misalkan seperti itu. Kita beda lagi hukumnya. Kenapa? Karena ini yang menafsirkan ulama-ulama ahlul bidah, punya usul sendiri ya. Ya tergambar ya? Faham ya? Maka itu apa? Kita hati-hati. Jadi tidak setiap khilaf ada seorang ulama yang fatwanya keliru itu langsung kita sesatkan. Contohnya lagi misalkan gini, ada seorang ulama ketika menafsirkan tajri bi a'yunina, yaitu apa, kapalnya Nabi Musa itu apa, kapal apa, petinya, keranjangnya Nabi Musa itu ketika bayi kan dialirkan itu, tajri bi a'yunina, berjalan di mata kami, di mata kami. Akhirnya banyak ulama mengatakan bukan mata di situ. Ditakwilkan artinya, tapi penglihatan. Kalau penglihatan kan ru'yah. Penglihatan kan ru'yah itu. Tapi ini ayun itu mata gitu. Akhirnya apa? Ada beberapa ulama yang mengatakan ayat ini artinya ru'yah. Sehingga ayat ini tidak bisa dipakai untuk penetapan mata. Pertanyaan, kalau ada ulama yang mengatakan seperti ini berarti ahlul bid'ahnya itu. Faham ya? Maka kita lihat siapa yang mengatakan itu, yang menafsirkan siapa. Kalau yang menafsirkan Asy'ariyah, kita katakan ahlul bidah. Kenapa? Asy'ariyah punya kaidah. Kaidahnya itu apa? Setiap nas yang menunjukkan persamaan Allah dengan hamba, apalagi sifat dzatiyah itu, maka mereka menolak. Kemudian ditafsirkan dengan tafsir yang lainnya. Tapi kalau ulama itu, ulama Ahlussunnah itu, mereka mengatakan ayat ini tidak bisa jadi dalil bahwasanya Allah punya mata, tapi mereka menetapkan mata bagi Allah di ayat yang lainnya. Paham ya? Mereka tetap menetapkan Allah punya mata, cuma bukan pakai ayat itu gitu. Kenapa? Karena ayat itu kalau diartikan mata, itu maknanya nggak pas. Nggak mungkin itu apa keranjangnya Nabi Musa itu berjalan di matanya Allah Ta'ala kan gitu.
Tapi tajri bi ayunina itu berjalan dengan pandangan kami, penglihatan kami. Mata diartikan dengan penglihatan itu kan takwil gitu. Ya, tergambar yang masih namanya udzur, yaitu khilaf yang diberikan udzur. Kalau kita apa? Ulama-ulama kita terkadang itu pendapat mereka itu menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi apa? Mereka itu diberikan khilaf yang udzur. Kenapa khilaf udzur? Karena mereka nggak punya usul bid'ah. Cuma apa? Dalam masalah ini, ayat ini dan hadis ini, pemahaman saya seperti ini. Ya, paham ya? Akhirnya apa? Pemahaman itu menyelisih akidah Ahlussunnah. Cuma dia tidak punya usul ahlul bid'ahnya itu nggak ada dalam dirinya itu. Karena dia itu Ahlussunnah. Cuma dia itu mencari kebenaran sekuat tenaga. Hasilnya pendapatnya seperti itu. Oleh karena itu, imam-imam kita itu mereka sepakat untuk membid'ahkan orang-orang yang menyelisih usul, tapi ketika khilafan la yu'dharu fihi, khilafnya itu tidak diberikan udzur. Kalau orang mengatakan berarti kalian nggak adil itu, kenapa ulama ini ketika menafsirkan mata dengan penglihatan kalian sesatkan, tapi ketika ulama kalian mengatakan ini bukan mata tapi penglihatan kok nggak disesatkan? Karena mereka ulama-ulama kita itu nggak punya usul bid'ah. Kalau Asy'ariyah jelas usulnya bid'ah itu. Mereka punya usul sehingga banyak, bukan hanya mata itu. Banyak sekali ayat-ayat yang sharih, jelas wajah. Wajah mau dibawa kemana lagi itu? Jelas ulama-ulama menetapkan itu masalah wajah Allah Ta'ala. Dibawa wajah itu kepada kehormatan. Tangan jelas nggak ada penafsiran yang lain tangan itu. Dibawa kepada kekuasaan. Ini yang jadi aneh. Berarti apa? Orang itu sudah punya usul bid'ah. Sehingga kalau keliru dalam masalah ayat ini, kita nggak memberikan udzur karena memang dia punya usul masalah itu gitu loh. Ya kan? Tapi kalau ulama kita yang keliru dalam masalah fatwa, dalam menafsirkan satu ayat atau hadis, kita berikan udzur kepada mereka. Kenapa? Karena mereka nggak punya usul seperti itu. Cuma kelirunya itu dalam memahami itu. Misalkan gini, ada ulama yang mengatakan Allah itu punya mata, tapi kita nggak berani menetapkan jumlahnya berapa. Nah, kenapa? Karena hadisnya Allahu Dajjal A'war wallahu laisa bi'awar nggak menyebutkan jumlah gitu. Kalaupun mereka itu keliru, bukan berarti mereka itu punya usul bid'ahnya itu, bukan. Tapi memang ayatnya itu bagi mereka tidak sekuat bagi mereka untuk menetapkan sebuah sifat Allah Ta'ala. Nah, jadi ada khilaf itu yang diberikan udzur, ada khilaf yang tidak diberikan udzur. Bi khilafi man naza'a fi masailil ijtihad. Berbeda lagi kalau seandainya ada orang yang menyelisih kita dalam masalah ijtihadiyah, allati lam tablugh hadzal maqlab, yang tidak sampai derajat itu masalahnya, masalah ijtihadiyah itu, masalah fikih. Demikian juga masalah-masalah ijtihadiyah, maka orang itu tidak boleh disesatkan. Tidak boleh disesatkan, tidak boleh dibid'ahkan. Maka kita jangan sampai masalah-masalah fikih, demikian juga masalah-masalah yang berkaitan masalah ritual amalan dijadikan orang itu sebagai ahlul bidah. Walaupun perhatikan ini, terkadang ulama itu menghukumi amal itu sebagai bid'ah. Contohnya misalkan saya tunggu-tunggukan kunut subuh. Kunut subuh, ada ulama yang mengatakan bid'ah gitu. Ada ulama yang mengatakan bid'ah, tapi walaupun mengatakan bid'ah fil ijtihad. Faham ya? Tapi mereka tidak berani mengeluarkan ulama yang mengatakan kunut subuh sunnah dari deretan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, paham ya? Jadi terkadang apa? Ini bid'ah ini. Seperti Utsman bin Affan ketika sholat, ketika di Mina itu sholat zuhur, sholat asar 4 rakaat tanpa dijamak. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ini bid'ah ini. Saya sholat di belakang Rasulullah, saya sholat di belakang Abu Bakar, Umar, awal zaman Utsman, sholatnya itu semuanya nggak seperti ini. Itu sholatnya nggak seperti ini, nggak seperti sekarang. Kenapa Utsman sekarang membuat seperti ini itu? Saya tidak melihat kecuali ini perkara bid'ah itu. Akhirnya ketika ditanya seperti itu, setelah itu rupanya Abdullah bin Mas'ud itu sholat di belakang Utsman bin Affan. Akhirnya ditanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, tadi engkau ngomong seperti ini, tapi engkau masuk sholat di belakangnya itu. Maka beliau mengatakan, innal khilafa syarr. Sesungguhnya perbedaan itu adalah jelek. Itu walaupun beliau keras, tapi tetap beliau itu sholat di belakangnya. Kenapa? Karena ini bid'ah dalam masalah ritual, masalah pendapat, bukan bid'ah yang mengeluarkan orang itu dari al-sunnah. Ya, tergambar, paham ya? Misalkan gini, bicara masalah talafut bin niyat. Apa hukum talafut bin niyat? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bid'ah, ya, ada yang mengatakan itu boleh kalau membabi takkid untuk menguatkan isi hatinya itu.
Tapi tidak ada ulama yang mengatakan lafadz bin niat itu niatnya, bukan. Hatta dalam mazhab Syafi'i tidak mungkin mereka mengatakan yang namanya niat itu lafadznya, bukan. Niat itu di hati. Tapi yang menjadi masalah itu apa yang di hati itu perlu dilafadzkan, ditakkidkan, dikuatkan dengan lisan enggak itu. Maka mengatakan mendapatkan dalil bahwasanya dalam mazhab Syafi'i ada Rasulullah pernah mengatakan seperti itu, yaitu ketika haji. Nawaitu hajjan au umratan. Rasulullah meniatkan, dilafadzkan niatnya itu. Nah itu apa? Mimbabi takkid. Sehingga apa? Ada sebagian ulama yang mensunahkan supaya apa? Supaya kita nggak ragu itu. Antum itu sholatnya itu sholat apa itu? Karena terkadang itu banyak kejadian itu seorang makmum ketika lihat imamnya sudah masuk sholat takbiratul ihram langsung Allahu Akbar. Ketika sudah sholat, aduh saya tadi takbir sholat apa ya? Rupanya sholat zuhur ini. Tadi kira sholat asar itu. Sudah masuk takbiratul ihram baru dia itu lupa itu takbirnya untuk sholat apa gitu. Maka apa? Untuk menghilangkan prasangka ini, maka perlu ditekankan dengan usolli sholat zuhri arba'a rakaat. Walaupun lafaz itu nggak ada hadisnya, cari hadisnya nggak ketemu itu. Maka apa? Ada ulama yang membid'ahkan, ada ulama yang mengatakan boleh. Walaupun membid'ahkan, tidak sampai mereka itu mengeluarkan dari Ahlussunnah, karena mereka tahu ini masalah ijtihadiyah. Bid'ah dalam masalah ijtihadiyah. Ya tergambar paham ya? Maka terkadang maksudnya itu apa? Kita itu jangan terpengaruh dengan lafaz bid'ah itu. Oh, kunut subuh itu kan sudah dibid'ahkan sama para ulama, berarti mereka ahlul bid'ah. Maka kacau lagi nih. Setiap lafaz bid'ah dihukumi pelakunya sebagai ahlul bid'ah, ini kacau. Dan itu banyak kita yang seperti itu. Maka itu apa? Kita itu punya timbangan, yaitu setiap orang yang mesti kita, apalagi kita juluki sebagai bid'ah, maka tidak mesti harus kita keluarkan dari Ahlussunnah selama itu bukan masalah usul akidah Ahlussunnah. Wasil. Qala Abu Qasim At-Taimi rahimahullah ta'ala qala ba'dul ulama'i makhtalafu fihi dan masail al-istihadiyah wal furu'id diniyah fa inna insana la yasiru bihi mubtadi'an wa la mazmuman mutawa'atan. Qala Abu Qasim At-Taimi qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan makhtalafu fihi minal masail ijtihadiyah, permasalahan di mana ulama berbeda pendapat dalam masalah-masalah ijtihadiyah, wal furu'id diniyah, cabang-cabang agama. Fa innal insan la yasiru mubtadi'an, maka orang yang menyelisihi tidak bisa menjadi ahlul bidah. Wala mazmuman, atau orang yang tercela, mutawa'adan, orang yang diancam dengan neraka. Ini tidak, kenapa? Itu masalah khilafiyah. Yang kita bahas itu adalah masalah usul akidah Ahlussunnah. Kalau sudah usul, jelas kita itu punya sikap tegas masalah usul. Tapi kalau masalah furu', apalagi masalah ijtihadiyah, maka kita harus toleransi. Ya, sampai di sini. Ya, nanti kita lanjut lagi. Masih banyak. Hah? Allahu a'lam. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain.